Halo teman-teman, para calon guru hebat. Nah, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya teknologi itu bisa benar-benar mengubah cara kita ngajar bahasa Inggris nanti? Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kata yang bisa jadi panduan buat kita semua, namanya model SumArt. Nah, ini dia pertanyaan paling penting. Gini deh, bayangin nanti di kelas kita dikasih tablet canggih, proyektor interaktif, wah pokoknya lengkap, gampang kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya semua itu nggak cuma jadi hiasan kelas aja? Gimana caranya biar teknologi itu benar-benar jadi alat buat transformasi belajar? Nah, ini dia tantangan sesungguhnya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas 4 hal. Pertama, soal tantangan guru zaman now. Terus, kita bedah model summer itu apa? Lanjut, kenapa sih model ini penting banget buat kita? Dan terakhir, kita lihat juga sisi kritisnya dan model-model lain yang ada. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama nih, tantangan kita sebagai guru modern. Soalnya gini, banyak banget sekolah sekarang yang udah punya teknologi canggih, tapi seringnya ya cuma dipakai buat gantiin papan tulis biasa. Nah, disinilah letak dilemanya. Apakah teknologi itu cuma jadi alat baru buat cara lama atau bener-bener jadi transformasi? Jadi, intinya itu bukan lagi soal apakah kita pakai teknologi atau enggak. Itu udah lewat masanya. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kita pakainya? Gimana caranya teknologi itu bisa benar-benar bikin pengalaman belajar siswa jadi lebih oke, bahkan beda dari sebelumnya? Ingat, teknologi itu harusnya jadi asisten kita, bukan kita yang jadi budak teknologinya. Nah, buat ngejawab tantangan tadi, kita kan butuh semacam panduan ya kan, biar nggak asal pakai teknologi. Nah, disinilah model Summer ini masuk. Anggap aja ini kayak GPS atau peta yang bantu kita biar penggunaan teknologi di kelas itu lebih terarah dan, yang paling penting, lebih berdampak. Jadi, apa sih SEMER itu? SEMER ini sebuah kerangka kerja yang dibikin oleh Dr. Ruben Puente Dura. Simpelnya, model ini membagi cara kita pakai teknologi di kelas jadi 4 level. S, A, M, R, yaitu substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Kita bakal bahas satu-satu kok. Coba deh bayangin Summer ini kayak sebuah tangga. Ada 4 anak tangga. Nah, 2 anak tangga paling bawah itu substitution dan augmentation. Kita sebut level enhancement atau penyempurnaan. Di sini teknologi itu cuma bikin tugas yang udah ada jadi sedikit lebih canggih. Tapi 2 anak tangga paling atas, modification dan redefinition, ini level transformation. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Di mana teknologi membuka pintu ke hal-hal yang sebelumnya nggak mungkin kita lakukan. Oke, kita mulai dari anak tangga paling bawah ya. Level 1. Substitution atau substitusi. Ini level paling dasar nih. Maksudnya, substitusi itu gimana? Gini, teknologi cuma gantiin alat yang lama tanpa ada perubahan fungsi sama sekali. Contohnya, di kelas bahasa Inggris, siswa disuruh ngetik esai di Microsoft Word, padahal sebelumnya nulis tangan. Atau kuis vocabulary yang tadinya di kertas, sekarang pakai Google Form. Lihat kan? Tugasnya persis sama, cuma pindah dari kertas ke digital. Itu aja. Yuk kita naik satu anak tangga ke level 2, augmentation atau augmentasi. Nah, di sini teknologi mulai ngasih sedikit nilai tambah. Tugas utamanya sebenarnya masih sama, tapi teknologi bikin tugas itu jadi lebih baik. Kita lanjutin contoh esai tadi ya. Waktu ngetik, siswa sekarang bisa pakai fitur spell check buat ngecek ejaan atau pakai kamus online langsung. Atau misalnya, pas pelajaran listening, guru nambahin video dari YouTube buat nunjukin bedanya aksen British. Jadi, tugasnya sama, tapi ada bumbu teknologi yang bikin jadi lebih efisien dan lebih kaya. Oke, siap-siap. Sekarang kita nyebrang ke area transformasi. Kita mulai dengan level 3, modification atau modifikasi. Nah, di level modifikasi, tugasnya itu didesain ulang secara signifikan. Udah bukan sekedar nulis esai lagi. Misalnya nih, daripada nulis rangkuman cerita, siswa diminta bikin podcast singkat. Ini kan langsung melatih speaking skills mereka. Atau siswa kerja kelompok nulis bareng secara real-time di satu Google Doc. Bisa langsung kasih komen dan feedback. Kelihatan kan bedanya? Tugasnya benar-benar diubah secara fundamental. Dan inilah puncaknya. Anak tangga tertinggi, redefinition atau redefinisi. Di level ini, kita menciptakan tugas-tugas baru yang jujur aja sebelumnya nggak pernah kepikiran bisa dilakuin di kelas. Di sini, tugasnya jadi sesuatu yang mustahil dilakukan tanpa teknologi. Bayangin, siswa kita bisa video call langsung sama siswa di Inggris atau Amerika buat proyek bareng. Ini kan pengalaman otentik banget,
Atau mereka bikin blog, nulis cerita dalam bahasa Inggris, terus dipublikasiin dan dapat komen dari orang di seluruh dunia. Pembelajarannya benar-benar keluar dari 4 dinding kelas. Keren banget kan? Jadi, udah kelihatan kan bedanya? Penyempurnaan itu intinya melakukan hal yang sama, tapi caranya lebih baik. Sedangkan transformasi itu melakukan hal-hal yang benar-benar baru. Fokusnya juga geser. Dari yang tadinya cuma biar lebih efisien, jadi ke arah inovasi. Dan yang paling penting, dari yang tadinya guru jadi pusat segalanya, sekarang jadi berpusat ke siswa. Oke, kita udah tahu level-levelnya. Terus, pertanyaannya, kenapa sih model ini penting banget buat kita para calon guru? Apa gunanya di dunia nyata nanti? Nah, kekuatan CMR itu di sini. Model ini tuh kayak ngasih kita kacamata buat mikir, jadi sebelum pakai aplikasi baru yang lagi ngetren, kita jadi berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, hah, ini cuma substitusi ya? Atau bisa nggak ya aku dorong sampai ke level modifikasi? Jadi kita nggak asal pakai teknologi, cuma biar kelihatan keren, tapi kita fokus ke tujuan pembelajarannya. Tapi, penting buat diingat ya, nggak ada model yang sempurna 100%. Kita juga harus lihat Summer ini secara kritis. Anggap aja Summer ini sebuah peta yang sangat berguna, tapi dia bukan keseluruhan wilayahnya. Masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kritik utamanya adalah, SMR ini kadang dianggap terlalu kaku dan gak melihat konteks. Maksudnya gini, menurut sebuah penelitian, apa yang dianggap level redefinisi di sekolah A yang sumber dayanya terbatas, mungkin cuma dianggap augmentasi di sekolah B yang super canggih. Jadi, konteks sekolah, kesiapan guru, dan siswanya itu penting banget. Dan SMR nggak selalu memperhitungkan itu. Penelitian itu juga nemuin satu hal yang menarik. Semakin tinggi kita naik di tangga Summer, peran guru dan siswa itu berubah. Di level bawah, guru masih jadi pemberi informasi. Tapi begitu kita masuk level transformasi, peran guru berubah jadi fasilitator, sementara siswalah yang jadi lebih aktif, jadi pencipta pengetahuan. Keren kan? Dan seperti yang saya bilang tadi, Summer ini bukan satu-satunya peta yang ada. Ada banyak kerangka kerja lain loh. Ada yang namanya TPK, yang fokusnya pada keseimbangan antara teknologi, cara ngajar, dan materi. Ada juga RAT, PIKRAT, dan masih banyak lagi. Intinya, jangan berhenti di Summer aja. Terus eksplorasi ya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat direnungkan. Nanti pas Anda semua udah siap masuk kelas, coba pikirkan. Pelajaran pertama Anda yang pakai teknologi, mau dirancang di level Summer yang mana? Mungkin paling gampang mulai dari substitusi, nggak apa-apa. Tapi tantangannya adalah gimana caranya kita secara sadar merencanakan buat terus naik kelas menuju level transformasi. Oke, itu tadi kupas tuntas kita soal model Summer. Semoga ini bisa jadi bekal yang berguna buat teman-teman semua untuk berpikir lebih dalam tentang gimana teknologi bisa benar-benar mentransformasi kelas bahasa Inggris kalian nanti. Terima kasih banyak sudah menyimak.